Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 921 pengunduran diri Thailand telah meminta bantuan pemerintah China. Namun, jawaban China kepada Kementerian Luar Negeri Thailand adalah, kami akan membantu Anda menghubungi Dana Moneter Internasional dan akan memberikan bantuan di bawah pimpinan mereka. Kami akan mendonasikan makanan, obat-obatan, dan kredit ekspor untuk membantu Anda semua. Balasan ini sempurna. China akan membantu, tetapi tidak akan tepat waktu untuk menyelamatkan Thailand. Hanya membantu kami secara langsung. Mengapa Anda perlu menghubungi Dana Moneter Internasional? Organisasi itu dibentuk untuk mendorong kerjasama moneter global dan bantuan keuangan kepada negara-negara miskin. Kami juga anggota IMF, dan kami dapat menghubungi mereka sendiri. Jika IMF dapat membantu kami, mengapa kami masih mendekati Anda? Chavalid sangat marah, tetapi dia tidak punya solusi lain. Dia telah meminjam 15 miliar dolar Amerika Serikat dari beberapa negara di Asia, tetapi jumlah ini akan diberikan ke Thailand dalam beberapa waktu. Sekarang, negara mana di Asia Tenggara yang memiliki cadangan devisa yang cukup untuk meminjamkan Thailand? Cina, Taiwan, Jepang, dan Hong Kong. Jepang telah menolak Thailand, dan Taiwan masih belum membalas Chavalid. Hong Kong mengatakan mereka perlu waktu untuk mempertimbangkan, dan hanya China satu-satunya negara yang setuju. Selain itu, China memiliki perwakilan di Dewan Eksekutif IMF dan dapat membantu Thailand mendapatkan bantuan lebih cepat. Soros mulai khawatir. Jika China ikut campur dalam perang ini, dia harus segera mundur. China dan Hong Kong masing-masing memiliki lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisa mereka. Jika Taiwan juga bergabung untuk membantu Thailand, Soros mungkin akan kehilangan semua uang yang telah digunakannya dalam perang ini. Untungnya, Feng Yu menelepon Soros dan memberitahunya bahwa dia telah meyakinkan pemerintah China dan pemerintah Hong Kong untuk tidak ikut campur. Kedua pemerintah akan memberikan bantuan minimal ke Thailand, dan Soros dapat terus meningkatkan jumlah baht yang dibuang. Tentu saja, ini juga merupakan ancaman dari Feng Yu. Dia mengisyaratkan kepada Soros bahwa dia bisa berpindah pihak kapan saja dan membuat Soros menderita kerugian besar. Jika Soros ingin mendapatkan keuntungan, ia harus meningkatkan investasinya untuk menekan tarif baht. Dia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu dan menunggu Feng Yu membuang baht. Sekarang, Feng Yu hanya bisa duduk dan melihat keuntungannya tumbuh. Bos, bisakah Feng dipercaya? Draken Miller bertanya. Lebih baik percaya padanya. Beritahu sisanya untuk mengawasi pergerakan dana Feng dengan cermat. Jika dia mencoba menipu kita, kita akan menyeretnya bersama kita. Soros menjawab. Soros adalah orang yang bangga dan tidak pernah diancam oleh siapapun di pasar keuangan. Meski jauh di lubuk hatinya, Soros merasa Feng Yu tidak cukup berpengaruh untuk meyakinkan pemerintah China dan Hong Kong. Tetapi jika China dan Taiwan terlibat, mereka dapat mempengaruhi ekonomi kawasan. Namun, kedua negara tidak dekat dengan Thailand. Juga, begitu China dan Hong Kong terlibat, negara lain mungkin mengambil kesempatan untuk menyerang Soros, dan organisasi keuangan internasional akan mengkritik dan mengganggu rencananya. Tetapi meskipun kemungkinannya 1%, Soros tidak mau bertaruh. Selanjutnya, dia bisa menuai keuntungan bahkan tanpa bantuan Feng Yu sekarang. Sekarang, Feng Yu dapat berhenti membuang baht dan dapat terus menghasilkan keuntungan dari kontrak masa depan posisi pendek. Kali ini, Soros akan berinvestasi 3 hingga 4 kali lebih banyak daripada Feng Yu, dan keuntungannya hanya 1 kali lebih banyak. Selama ini, Soros selalu mendapatkan bagian yang lebih besar dalam investasi. Aku akan membiarkanmu menang kali ini. Setelah ekonomi Thailand runtuh, negara-negara lain akan terpengaruh, dan dia akan memulai serangannya ke Hong Kong.
Bos, apakah kita akan membuang bat kita di Tokyo sekarang? Iya, ini adalah pertempuran terakhir dengan Thailand. Soros mematikan cerutunya dengan marah. Jenderal, sejumlah besar bat dibuang di pasar Tokyo. Ini terlalu mendadak, dan kami tidak siap untuk itu. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Thailand. Chafalit menghancurkan cangkir tehnya di lantai. Kalian semua tidak siap. Apa yang telah kalian semua lakukan? Anda adalah Menteri Keuangan, dan Anda tidak siap untuk itu. Kamu tidak lebih baik dari Basong. Menteri Keuangan marah. Bukankah aku lebih baik dari si idiot itu, Basong? Kami telah menangkis Soros 2 kali menggunakan strategi saya, dan saya telah memberitahu Anda bahwa peraturan perbankan terlalu longgar. Anda adalah orang yang memilih untuk percaya Basong dan menolak saran saya. Sekarang, Anda mencoba untuk menyalahkan saya. Apa yang salah? Apakah Anda tidak puas? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengundurkan diri sekarang. Jangan paksa aku untuk memecatmu. Chafalit meraung. Menteri Keuangan hampir pingsan. Anda ingin saya mengundurkan diri sekarang? Apakah itu berarti saya harus memikul tanggung jawab penuh untuk ini? Saya juga tidak ingin ini terjadi, dan saya akui saya ikut bertanggung jawab atas hal itu. Tapi Anda tidak bisa memaksakan segalanya kepada saya. Tapi Menteri Keuangan ingat Chafalit bukan hanya Perdana Menteri. Dia juga seorang jenderal, dan senjatanya selalu ada di sisinya. Lebih dari 1 pejabat pemerintah telah ditembak karena membuatnya marah. Menteri Keuangan mengangguk dengan marah dan setuju untuk memikul tanggung jawab penuh. Saya sangat minta maaf. Kementerian Keuangan tidak punya uang untuk membantu negara kita dalam krisis keuangan ini. Sebagai Menteri Keuangan, saya akan bertanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi. Perdana Menteri kami Chafalit telah meminjam sejumlah besar USD, dan kami pasti akan memenangkan para spekulan internasional itu. Ekonomi dan pasar keuangan negara kita akan kembali ke jalurnya. Dengan ini, saya mengumumkan pengunduran diri saya. Menteri Keuangan menatap kamera dengan lesu dan membaca naskahnya. Dia harus memikul tanggung jawab penuh dan masih menyedot Chafalit. Sebenarnya, apa yang telah dilakukan Chafalit? Sejak awal masa jabatannya, ekonomi Thailand telah menurun, dan pemerintah menjadi merah. Jika kabinet telah melihat krisis ini lebih awal dan memikirkan langkah-langkah untuk menghentikannya, apakah hari ini masih akan sama? Menteri Keuangan menangis dan pergi. Ketika Feng Yu dan Soros melihat berita ini, mereka sangat gembira. Ini adalah langkah bodoh oleh pemerintah Thailand. Pengunduran diri Menkeu tidak akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, itu akan menjadi pukulan lain bagi perekonomian. Tidak hanya masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, investor asing yang tersisa juga akan mulai membeli dalam USD untuk melindungi kerugian. Beberapa dari investor asing itu akan mulai mempersingkat bat dan mencoba menghasilkan keuntungan. Chafalit mengira dia telah meminjam 15 miliar dolar Amerika Serikat, dan itu cukup bagi Thailand untuk bertahan sampai bantuan China tiba. Dia mengira setelah Hong Kong kembali ke China, bantuan China ke Thailand akan datang melalui Hong Kong. Tapi sekarang, sepertinya Thailand tidak bisa bertahan lama. Bab 922 keluarga datang ke Hong Kong. Halo, Saudara Feng, mengapa kamu begitu cemas? Saya telah menjemput mereka. Jangan khawatir. Ini adalah penerbangan charteran yang terbang langsung ke Hong Kong. Saya jamin kita akan sampai di sore hari. Fu Guangzheng mengobrol dengan Feng Yu sebentar sebelum menutup telepon. Dia menoleh ke Feng Xingtai. Paman Feng, Xiao Yu terlalu sibuk. Itu sebabnya aku datang untuk menjemput kalian semua. Feng Xiantai tidak senang. Feng Yu berkata dia akan menjemput mereka ke Hong Kong untuk menyaksikan upacara penyerahan. Namun pada akhirnya, dia tidak kembali dan meminta rekan bisnisnya untuk pergi atas namanya. Jika bukan karena kerabat dan teman lainnya, Feng Xingtai akan menyambar telepon dan memarahi bocah ini.
Berhentilah memikirkan uang setiap hari. Paman Feng, aku punya rahasia untuk memberitahumu, dan kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Xiao Yu membantu negara menghasilkan uang sekarang. Fu Guangzheng berkata dengan diam-diam. Iya. Feng Yu mengatakan dia akan menginvestasikan semua keuntungannya dari krisis ini di Tiongkok. Ini dianggap menghasilkan uang untuk negara, kan? Tentu saja, dia juga membantu Fu Guangzheng menghasilkan uang. Jika tidak, dia tidak akan pergi ke kota Bing untuk menjemput keluarga Feng Yu. Ini adalah keluarga besar. Untungnya Fu Guangzheng telah menyewa pesawat yang lebih besar, atau itu tidak akan cukup. Kerabat baik-baik saja, tetapi mengapa tetangga termasuk? Kakek Feng Yu masih sehat dan bisa terbang. Tetapi bahkan ketika dia sehat, Feng Yu masih mengatur 2 dokter pendamping. Kedua dokter ini sangat senang. Mereka bisa melakukan perjalanan ke Hong Kong untuk menyaksikan serah terima dan upacara pengibaran bendera. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ini bahkan lebih baik daripada pergi ke Tiananmen di Beijing untuk menyaksikan pengibaran bendera. Feng Xingtai mendengar ini dan langsung merasa bangga. Anak saya membantu negara, dan tidak apa-apa untuk bekerja keras. Paman Feng, aku telah menunda pernikahanku dengan Han Han untuk menemanimu menyaksikan kembalinya Hong Kong, kata Wen Dongjun. Wen Dongjun telah kembali ke kota Bing dari Beijing untuk penerbangan ini. Feng Xingtai tertawa dan menamparkan punggung Wen Dongjun. Nya, Anda harus menganggap diri Anda beruntung. Tapi ayahmu terlalu sial. Apa enaknya jadi PNS? Dia bahkan tidak bisa mendapatkan persetujuan untuk bepergian ke luar negeri. Wen Deguang sekarang adalah pejabat tinggi, dan tidak mudah baginya untuk bepergian ke luar negeri. Itu sama untuk ayah Zhang Han. Mereka hanya bisa menonton siaran langsung. Cukup, seluruh pesawat dapat mendengar dari Anda. Ini akan segera lepas landas. Cepat dan kencangkan sabuk pengamanmu, kata Zhang Muhua. Tidak apa-apa. Xiao Fu dan berkata ini adalah penerbangan charteran. Kita bisa terbang kapanpun kita mau. Feng Xingtai membalas. Betul sekali. Tidak masalah jika ada sedikit keterlambatan. Feng Yu telah menelepon untuk mengatur penerbangan ini, dan Fu Guangzheng ada di sana hanya untuk menemani mereka. Tapi waktu lepas landas sudah ditentukan, dan mereka tidak bisa terbang kapanpun mereka mau. Fu Guangzheng mengatakan ini untuk mengikuti Feng Xingtai. Jika itu 2 bulan yang lalu, Fu Guangzheng tidak akan menghibur orang tua seperti ini. Di masa lalu, hubungannya dengan ayahnya buruk. Jika dia tidak mengenal Feng Yu, dia tidak akan berhasil dan masih akan menjadi contoh buruk bagi semua generasi kedua keluarga berpengaruh di Hong Kong. Tetapi setelah Fu Guangzheng mengenal Profesor Liang dan bertemu dengan Liang Yin, dia belajar cara menghibur orang tua. Yang mengejutkan Feng Yu, Fu Guangzheng berhenti bermain-main dengan wanita lain di Hong Kong. Namun, Feng Yu tidak tahu apakah Fu Guangzheng telah berperilaku sendiri di Tiongkok dan tidak akan berkomentar. Dia tahu Fu Guangzheng akan terbang ke China setiap minggu dan terlihat segar setelah dia kembali. Dia pasti memiliki beberapa wanita di Cina. Fu Guangzheng memiliki properti di hampir semua kota besar di Cina, dan Feng Yu tidak akan pernah percaya alasannya tidak terbiasa tinggal di hotel. Tapi setidaknya Fu Guangzheng bertindak seperti orang yang lurus dan benar di depan Liang Yin dan Profesor Liang. Namun, dia masih belum membuat kemajuan dengan Liang Yin. Paman Dongjun, ceritakan sebuah cerita. Li Cixing meraih lengan Wen Dongjun. Kegembiraan di wajah Wen Dongjun menghilang. Cixing, bisakah kamu meminta ayahmu untuk menceritakan kisahnya padamu? Tidak. Cerita ayah tidak menarik. Li Cixing menggelengkan kepalanya dan meraih lengan Wen Dongjun dengan erat. Wen Dongjun meminta bantuan Feng Danying. Kakak Ying. Feng Danying tertawa. Kamu adalah lulusan universitas, dan kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara bercerita. Wen Dongjun, sekolah mana yang akan mengajarkan mendongeng? Juga, mengapa semua orang berpikir lulusan universitas tahu segalanya? Ada apa dengan lulusan?
Zhang Han menahan tawanya dan membawa Li Cixing ke pangkuannya. Jangan khawatir. Setelah lepas landas, Paman Dongjun akan menceritakan sebuah kisah. Wen Dongjun menatap Zhang Han dengan marah. Mengapa Anda tidak membantu suami Anda? Kami telah mendaftarkan pernikahan kami, dan Anda tidak dapat memperlakukan saya seperti ini. Cerita apa yang ingin kamu dengar? Wen Dongjun bertanya. Dia butuh waktu untuk mengarang cerita. Apapun. Wen Dongjun merajuk. Dia takut mendapatkan jawaban ini ketika dia mengajukan pertanyaan. Untungnya, dia pernah bekerja sebagai sekretaris untuk seorang pemimpin sebelumnya dan pandai menulis. Jika tidak, akan sulit untuk mengarang cerita dalam waktu singkat. Tapi apa saja terlalu umum. Bagaimana jika Li Cixing tidak mau mendengar ceritanya? Zhang Han baik dengan anak-anak dan bertanya. Pernahkah Anda mendengar ceritanya, Havoc in Heaven? Iya, saya juga pernah menonton kartun itu. Li Cixing berkata dengan sedih. Ayahnya selalu menceritakan kisah ini kepadanya, dan dia bahkan bisa menghafalnya. Bagaimana dengan Subaji yang menciptakan kekacauan di surga? Mata Wen Dongjun terbuka lebar karena terkejut. Hah? Subaji menciptakan kekacauan di surga. Apa-apaan itu? Li Cixing menjadi cerah dan berkata dengan penuh semangat. Subaji menciptakan kekacauan di surga. Saya belum pernah mendengar cerita ini. Aku ingin mendengarkan cerita ini. Zhang Han tersenyum dan menatap Wen Dongjun. Terserah Anda untuk membuat cerita. Anda pernah bekerja sebagai sekretaris sebelumnya dan jangan bilang Anda tidak tahu cara mengarang cerita. Anda selalu membual di depan saya. Orang-orang lainnya melihat tatapan tak berdaya Wen Dongjun, tertawa. Anak laki-laki ini bangun sangat pagi hari ini, tetapi dia tidak tampak lelah. Wen Dongjun tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk mengarang cerita untuknya. Sekitar setengah jam kemudian, pramugari datang menyelamatkannya dengan menyajikan makanan. Feng Yu berdiri di bandara dan melihat arlojinya. Beberapa bus mewah diparkir di sampingnya, dan ada juga beberapa Songjiang, Red Star yang dibuat khusus. Kakeknya terlalu tua dan tidak cocok untuk bepergian dengan bus. Pesawat mendarat, dan Feng Xingtai berjalan menuju pintu kabin bersama kakek Feng Yu. Sisanya mengikuti di belakang. Kakek Feng Xingtai dan Feng Yu melihat keluar dari pintu kabin dan melihat lampu-lampu kota di kejauhan. Kami akan menyaksikan kembalinya Hong Kong ke China. Bab 923 Kembalinya Hong Kong. Peringatan, propaganda Tiongkok yang ekstrim. Bab ini adalah penulis yang menyedot pemerintahnya dengan fantasinya. Anda dapat melewati ini jika Anda mau, karena bab ini tidak ada hubungannya dengan jalan cerita utama. Apa yang salah denganmu? Kami memiliki begitu banyak kerabat dan teman di sini, dan Anda hanya mengatur beberapa kursi ini. Feng Xingtai memarahi. Ayah, ini ruang rapat, dan kursinya terbatas. Wartawan dari seluruh dunia ada di sini, dan ada perwakilan dan pemimpin dari banyak negara. Bahkan perwakilan dari AS tidak memiliki banyak kursi. Ruang pertemuan kami memiliki pemandangan terbaik. Lebih dari 8.000 wartawan berada di Hong Kong untuk meliput berita ini. Jumlah reporter hampir sama dengan Olimpiade, dan kursi terbatas. Bahkan Feng Yu dan generasi muda lainnya harus berdiri di belakang. Feng Xingtai merasa lebih baik ketika dia mendengar perwakilan AS tidak memiliki kursi sebanyak dia. Bagaimanapun, tidak apa-apa bagi teman dan kerabatnya untuk berdiri di luar untuk menonton upacara. Anak saya sangat mampu mendapatkan kursi ini. Feng Yu ada di sini untuk menghadiri upacara, tetapi dia masih mengatur brokernya dari New York untuk mengawasi pasar dengan cermat. Lagi pula, mereka tidak tertarik dengan serah terima dan lebih mementingkan menghasilkan uang. Kali ini, Feng Yu tidak hanya menggunakan uangnya untuk berinvestasi, dan tidak ada yang salah. Tanggal 30 Juni tahun 2342 jam. Upacara serah terima dimulai. 2356 jam. Bendera pembawa dari kedua negara muncul,
dan semua penonton berdiri untuk menonton tiang bendera. 2359 jam. Bendera Inggris dan Hong Kong diturunkan. Banyak penonton yang heboh saat melihat bendera yang diturunkan. Beberapa orang Inggris menangis karena itu akan menjadi kehilangan pendapatan yang besar bagi mereka. Tepat pukul 00.00, lagu kebangsaan China dimulai, dan semua warga China, termasuk para pemimpin dari pemerintah China, menyanyikannya dengan bangga. Bersamaan dengan lagu kebangsaan, bendera China dan Hong Kong berkibar perlahan. Feng Yu dan yang lainnya melihat bendera nasional mereka dan menyanyikan lagu kebangsaan di atas suara mereka. Dia bahkan bisa mendengar kakeknya bernyanyi dengan suaranya yang serak. Saat lagu kebangsaan berakhir, penonton bersorak. Orang tua Feng Yu bertepuk tangan seperti orang gila. Meskipun China masih belum memulihkan semua wilayahnya yang hilang, ini adalah langkah pertama menuju kemenangan. Feng Yu berpikir dia tidak akan begitu bersemangat karena dia telah melalui ini sekali dalam kehidupan sebelumnya. Tetapi pada saat ini, air matanya masih menggenang di matanya. Air mata Lina mengalir. Patriotisme Cina tertanam di setiap orang Cina, dan itu seperti sebuah agama. Wen Dongjun, yang berdiri di samping, menangis keras, dan Zhang Han masih harus menyeka air matanya dengan sapu tangan. Kakek Feng Yu juga menangis, karena dia akhirnya hidup untuk melihat ini terjadi di depan matanya, dan merupakan peristiwa penting baginya. Kamera berkedip tanpa henti, dan Feng Yu memberikan sapu tangannya kepada kakeknya karena sapu tangan kakeknya sudah basah. Feng Yu melihat banyak warga Hong Kong juga menangis. Mereka tidak lupa Hong Kong adalah bagian dari China. Hari ini, Hong Kong akhirnya kembali ke China, dan semua orang bersemangat. Jika bukan karena banyak wartawan di sekitar, semua orang akan merayakannya seperti orang gila. Presiden Jiang naik ke podium, dan semua orang tahu dari ekspresinya bahwa dia sangat bersemangat. Dia mewakili Tiongkok untuk mengumumkan Hong Kong adalah daerah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok. Dalam pidatonya, Presiden Jiang mengatakan ini adalah kesempatan penting bagi semua orang China dan akan dicatat dalam sejarah. Tentu saja, dalam pidatonya, Presiden Jiang juga menyebutkan kepala arsitek. Arsitek kepala adalah orang yang datang dengan model satu negara dua sistem dan telah berpartisipasi dalam negosiasi. Pada saat ini, orang tua sedang duduk di depan TV seperti orang Tionghoa lainnya, menonton siaran langsung upacara. Acara nasional ini lebih penting dari Tahun Baru Imlek. Muda dan tua sedang duduk di depan TV mereka untuk menontonnya. Tidak ada sandiwara dan tidak ada selebritas yang menyanyikan lagu-lagu pop, tetapi siaran langsung ini memiliki jumlah pemirsa yang memecahkan rekor. Kembang api dimulai di pantai Hong Kong dan Shenzhen. Di mana-mana di Cina, orang mulai menyalakan kembang api. Di sepanjang jalan di China, orang-orang mulai merayakannya, dan kembalinya Hong Kong ke China adalah satu-satunya topik yang mereka bicarakan. Semua pekerja dan anggota keluarga mereka di perusahaan mesin kota Bing, elektronik angin dan hujan, pabrik elektronik Aiwa, Dell, sedang menonton upacara di aula utama pabrik mereka. Ketika lagu kebangsaan dimulai lebih awal, mereka semua bernyanyi bersama dengan keras. Li Mingde berdiri di atas panggung dan mengumumkan, selain memberi Anda hari libur besok, setiap pekerja akan menerima supermarket Taihua 500 RMB, kartu belanja. Kini, supermarket Taihua memiliki cabang di banyak kota. Beberapa kota hanya memiliki supermarket bukan hypermart, tetapi penjualannya masih luar biasa. Para pekerja baru saja menerima bonus bulan lalu, dan sekarang, mereka menerima kartu belanja. Mereka sangat gembira. Semua perusahaan Feng Yu adalah sama, dan bahkan Lehaha dan Jian Lebao juga memberikan manfaat kepada pekerja mereka. Banyak orang Tionghoa perantauan, yang menyaksikan upacara tersebut, berpikir untuk kembali ke Tiongkok. Cina kuat sekarang, dan orang Cina perantauan mulai merindukan kampung halaman mereka.
Kembalinya Hong Kong adalah panggilan bagi orang Tionghoa perantauan. Hari ini adalah malam tanpa tidur bagi banyak orang. Bab 924 Tarif Mengambang, ini perusahaanmu. Mengapa ada begitu banyak orang yang berdesakan di kantor kecil ini, dan masih sangat berantakan? Feng Xingtai dikritik ketika dia mengunjungi Win and Rain Consulting Firm. Ayah, aku mencoba menghemat ruang. Apakah Anda tahu seberapa mahal harga sewa di Hong Kong? Seberapa mahal? Bisakah itu lebih mahal dari Beijing? Ini 8 kali Beijing, kata Feng Yu. Hah? Tempat dan bangunan yang rusak ini harganya 8 kali lebih mahal dari Beijing. Ini perampokan siang hari. Anda ini baik untuk apa-apa, nak? Kenapa kamu mendapatkan kantor yang begitu mahal? Feng Xingtai hampir melompat pada Feng Yu. Itulah sebabnya saya membeli gedung ini 2 tahun lalu dan telah menyewakan sebagian besar kantor. Feng Xingtai segera tersenyum. Ah, apakah gedung ini milik kita? Harga sewa yang tinggi dapat dimengerti, karena Hong Kong adalah tempat yang kecil. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya melihat perubahan sikap ayahnya yang tiba-tiba. Ayah, aku akan sibuk beberapa hari ini, dan Guangzheng akan menemanimu berkeliling Hong Kong. Aku hanya bisa mengunjungi kalian semua di malam hari. Pemerintah Thailand tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akan mengadopsi tindakan yang tampaknya benar itu kapan saja. Setelah itu, Baht Thailand akan terjun. Sekarang, nilai tukar Baht Thailand terhadap USD telah turun menjadi 28:1. Malam ini, mungkin akan jatuh lebih jauh karena pemerintah Thailand telah menghabiskan semua uang yang mereka pinjam. Tapi mereka masih bukan tandingan Soros dan anak buahnya. Feng Yu harus memantau pasar dengan cermat sebelum pemerintah Thailand menerapkan langkah-langkah baru. Oke, saya bisa mengerti Anda melakukan ini untuk negara. Feng Xingtai mendekat dan berkata dengan lembut. Feng Yu bingung. Untuk negara. Saya menghasilkan uang untuk diri saya sendiri. Feng Yu memperhatikan Fu Guangzheng mengedipkan mata padanya dan tidak mengatakan apa-apa. Semua kantor terlihat sama, dan tidak ada yang menarik. Feng Xingtai tinggal di kantor untuk sementara waktu dan dibawa pergi oleh Fu Guangzheng. Sisanya menunggunya, dan mereka datang ke Hong Kong sebagai grup tur. Orang tua Lina bersama mereka, tetapi mereka tidak pergi ke kantor. Mereka tetap berada di dalam kendaraan bersama Lina. Feng Yu telah membuat ayah Lina terkesan kali ini. Lina dan Li Xiqiang telah menyerahkan kursi mereka untuk mereka selama upacara. Ayah Lina telah menyetujui Feng Yu sekarang. Dia merasa Feng Yu adalah pria yang baik dan merawat mereka dengan baik. Feng Yu meminta orang tua Lina untuk berhenti bekerja dan pindah ke Beijing. Tapi ayah Lina menolak. Bukannya dia tidak ingin meninggalkan pekerjaannya atau pergi ke Beijing. Dia tidak ingin tinggal dengan menantunya dan terlihat sebagai seseorang yang mengambil keuntungan dari Feng Yu. Bagaimana orang lain akan memandangnya, terutama Feng Yu dan Lina yang belum menikah. Jika ayah Lina sudah pensiun sekarang, dan Feng Yu dan Lina punya anak, dia tidak keberatan pindah ke Beijing untuk merawat cucunya. Bos, kamu sangat beruntung. Orang tua saya tidak ada ketika saya menjadi sukses. He Zhaoji menghela nafas. Maka kamu harus bekerja lebih keras untuk istri dan anak-anakmu. Setelah putaran ini, Anda akan memiliki cukup uang untuk segera pensiun. Feng Yu menepuk bahu He Zhaoji dan berkata, saya masih tidak ingin pensiun dini. Jika Anda tidak memecat saya masih bisa bekerja selama beberapa tahun. Dia Zhaoji tertawa. Tidak masalah. Bekerja keras, dan aku akan menjaga kalian semua. Bersiaplah, semua Baht Thailand kami. Setelah pemerintah Thailand mengumumkan, mereka akan beralih ke nilai tukar mengambang, dengan cepat membuangnya ke Soros. Kita harus mematahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Thailand. Kami sudah siap dan menunggu pengumumannya. Kemarin, mereka semua menonton upacara serah terima, dan mata semua orang masih merah karena kurang tidur.
Kantor mereka berbeda dengan kantor lainnya. Sebagian besar kantor memiliki mesin pembuat kopi atau teh, tetapi kantor mereka menggunakan minuman kili kalengan berwarna biru. Minuman ini adalah penambah energi. Jenderal, kita hanya bisa menggunakan metode ini sekarang. Kami tidak dapat meminjam uang lagi, dan bat Thailand akan terus turun. Nilai tukar tetap kami tidak dapat bekerja lagi. Basong menyarankan, nilai tukar tetap telah gagal, dan mereka telah menggunakan semua uang yang mereka pinjam. Jika uang yang mereka pinjam ditransfer ke mereka sekaligus, mereka masih bisa berjuang untuk beberapa saat lagi. Tapi dana yang mereka pinjam datang berbondong-bondong. Sekarang, pemerintah Thailand hanya bisa menyerah pada nilai tukar tetap untuk nilai tukar mengambang untuk menarik lebih banyak investor untuk membeli bat, dan itu satu-satunya cara untuk berurusan dengan Soros. Metode ini menggali kuburan mereka. Meskipun tampaknya menjadi solusi yang baik, itu tidak berguna. Ini adalah upaya terakhir pemerintah Thailand. Mereka merasa bahwa karena penawaran dan permintaan, harus ada kekurangan bat di pasar karena mereka telah membeli sejumlah besar bat. Dengan cara ini, Soros tidak hanya akan menghadapi pemerintah Thailand, dan pemerintah Thailand tidak akan dibatasi dalam batasan nilai tukar tetap. Yang terpenting, Thailand memiliki kesepakatan dengan banyak negara di Asia Tenggara. Negara-negara tersebut memiliki cadangan bat dalam jumlah besar, dan jika mereka tidak ingin kehilangan uang, mereka harus membantu menaikkan nilai bat. Basong merasa cara ini akan memaksa negara lain untuk bergabung melawan Soros. Meskipun ini tidak akan membuat kurs bat segera kembali, setidaknya itu akan menghentikannya agar tidak turun lebih jauh. Jika kurs bat turun di bawah 30:1, maka Thailand akan mengalami hiperinflasi. Apakah Anda yakin ini akan menghentikan depresiasi bat? Cavalid bertanya dengan curiga. Ini adalah pilihan terakhir kami. Nilai tukar mengambang akan menyesuaikan diri berdasarkan peristiwa pasar, dan berguna untuk mengendalikan krisis keuangan skala besar. Sangat cocok untuk situasi seperti kita. Apa yang dikatakan Basong adalah keuntungan teoritis dari nilai tukar mengambang. Tetapi mengingat tingkat keahliannya, suku bunga mengambang akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada ekonomi mereka dan mengungkap semua masalah dalam ekonomi Thailand. Tapi untungnya bagi Basong, Cavalid tidak tahu apa-apa tentang ini. Menteri Keuangan yang baru diangkat tahu tentang konsekuensi menggunakan suku bunga mengambang, tetapi dia tidak punya solusi lain. Karena itu, dia memilih untuk diam, dan dia tidak ingin menjadi kambing hitam seperti pendahulunya. Jika langkah ini berhasil, Menteri Keuangan yang baru diangkat bisa mendapatkan kredit. Tapi jika gagal, Basong akan bertanggung jawab. Baik, jika bat Thailand terus turun besok, umumkan bahwa kami akan mengadopsi sistem tarif mengambang. Pemerintah Thailand tidak akan lagi mengatur tarif. Cavalid membuat keputusannya. Meskipun dia tidak tahu tentang keuangan, dia tahu bahwa tanpa peraturan, itu akan lebih berbahaya. Tetapi dalam situasi saat ini, Cavalid tidak punya pilihan lain. Nilai tukar mengambang. Bab 925 menyelam bat Thailand akan beralih ke tarif mengambang. Feng Yu dan Soros tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar tentang ini. Betul sekali. Meskipun ukuran ini dapat menahan Feng Yu dan Soros untuk saat ini. Tetapi Basong tidak mempertimbangkan bahwa meskipun Feng Yu dan Soros berhenti membuang bat, tidak banyak orang yang akan membeli bat. Bagaimana harga bat bisa naik jika tidak ada yang membelinya? Cara ini hanya bisa memperlambat keruntuhan ekonomi Thailand. Setidaknya, harga properti Thailand akan stabil. 2 bulan ini, harga properti di Thailand fluktuatif. Fluktuasinya tidak separah pasar saham dan bat, namun berdampak pada perekonomian Thailand. Setelah pasar properti Thailand runtuh, Thailand akan mengikuti jejak Jepang. Semua kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun akan lenyap di depan mata mereka. Bos, bat Thailand mulai turun. Tidak ada pesanan dalam jumlah besar, tetapi banyak pesanan menghasilkan bat.
Seharusnya bank-bank asing di Thailand itu. He Zhaoji melaporkan. Tebak berapa banyak bat yang akan jatuh hari ini? Feng Yu tersenyum sambil bertanya. Kemarin, bat Thailand ditarik untuk terakhir kalinya menjadi 26,4:1. Tetapi hari ini, pemerintah Thailand mengumumkan bahwa mereka akan beralih ke suku bunga mengambang karena mereka tidak memiliki uang untuk mencegah depresiasi bat. Mereka akan membiarkan pasar menentukan nilai bat. Seharusnya sekitar 10%. He Zhaoji memberikan jawaban konservatif. Anda tidak perlu terlalu konservatif. Menurut Anda berapa banyak itu akan jatuh? Feng Yu sedang dalam suasana hati yang baik dan ingin berbagi kebahagiaannya dengan seseorang. Saya pikir itu akan lebih dari 15%. He Zhaoji menjawab. Terjun 15%, dan tarifnya akan mendekati 30:1. Saya pikir mungkin sekitar 30% atau bahkan lebih. Feng Yu menjawab dengan percaya diri. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, itu adalah setetes 17% dalam satu hari. Kali ini, dengan partisipasinya dan Soros, telah menyiapkan lebih banyak uang, bat Thailand akan turun lebih banyak lagi. He Zhaoji terkejut. Apakah bos berpikir bahwa itu akan lebih dari 30:1? Jika tarif mencapai 30:1, mereka akan mendapatkan kembali modal mereka jika mereka membatalkan semua kontrak berjangka mereka. Jika bat turun lebih rendah dari ini, keuntungan mereka akan lebih tinggi. Di masa depan, mereka akan melihat keuntungan setiap hari, dan terserah mereka kapan mereka membatalkan kontrak mereka. Kau tidak percaya padaku? Tidak apa-apa. Teruskan membuang stok hari ini dan abaikan bat. Anda akan tahu jika saya benar di malam hari. Keyakinan bos telah meyakinkan semua orang. He Zhaoji telah melihat ekspresi percaya diri di wajah bosnya beberapa kali. Setiap kali Feng Yu menunjukkan ekspresi ini, prediksinya akan menjadi kenyataan pada akhirnya. He Zhaoji telah bergabung dengan perusahaan Win and Rain Consulting karena paket gajinya jauh lebih baik daripada yang dia dapatkan ketika dia menjadi broker. Juga, dia ingin belajar dari Feng Yu. Pada awalnya, dia tidak yakin bahwa Feng Yu lebih baik darinya, karena Feng Yu masih sangat muda. Tetapi setelah beberapa kali, dia yakin Feng Yu adalah seorang jenius dalam perdagangan keuangan. He Zhaoji masih ingin mengatakan sesuatu, Fu Guangzheng mengetuk pintu dan berlari masuk. Feng Yu segera berdiri. Fu Guangzheng seharusnya membawa orang tuanya berkeliling Hong Kong. Mengapa dia kembali? Saudara Feng, bat Thailand sekarang tarif mengambang. Fu Guangzheng terengah-engah dan bertanya. Apakah sesuatu terjadi pada orang tuaku? Feng Yu bertanya pada saat yang sama. Orang tuamu baik-baik saja. Mereka telah kembali untuk tidur siang. Saya mendengar tentang perubahan pada bat Thailand dan bergegas ke sini untuk bertanya kepada Anda. Fu Guangzheng tahu alasan mengapa Feng Yu tiba-tiba berdiri. Dia mengira Feng Yu berdiri untuk berbagi kabar baik dengannya. Feng Yu duduk lagi. Betul sekali. Bat Thailand sekarang menggunakan sistem tarif mengambang. Perubahan ini akan membawa efek samping yang signifikan. Jika ekonomi Thailand dalam kondisi baik, tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang, ekonomi Thailand sedang diserang, dan mengubah kebijakan ini tidak akan efektif. Anda tidak perlu khawatir karena bat Thailand akan terjun ke lebih dari 40:1 bulan depan. Feng Yu bersandar di kursinya dan berkata, berapa harganya? 40:1. Apakah akan terdepresiasi serendah itu? Berapa banyak yang akan kita hasilkan? Fu Guangzheng sangat gembira. Itu lebih baik dari yang dia bayangkan. Kami membeli kontrak masa depan itu ketika bat berada di 25:1. Setelah itu, kami terus membeli lebih banyak kontrak masa depan, dan rata-rata adalah sekitar 27:1. Leverage adalah 12 kali. Menurutmu berapa banyak yang akan kita hasilkan? Feng Yu meminta Fu Guangzheng kembali.
Feng Yu tidak mengatakan berapa banyak yang telah mereka habiskan dan hanya ingin menggoda Fu Guangzheng. Matematika Fu Guangzheng bagus. Itu berarti kita bisa mendapatkan lebih dari 150 bat untuk setiap USD. Ini sekitar 34 dolar Amerika Serikat. Keuntungan kami sangat tinggi. Feng Yu tahu Fu Guangzheng hanya akan melihat keuntungan tanpa mempertimbangkan modal mereka. Dia bertanya-tanya mengapa Fu Guangzheng masih begitu bodoh bahkan ketika dia memiliki seorang paman bernama Fu Rongqi. Dia juga berada di sisi Profesor Liang setiap hari sekarang dan seharusnya lebih baik. Anda tidak mempertimbangkan berapa banyak yang telah kami masukkan. Uang yang kami gunakan untuk membuat ini, semuanya dari pinjaman, dan apakah Anda sudah memikirkan bunga harian kami? Sudahkah Anda mempertimbangkan kerugian dari membuang stok? Feng Yu tersenyum. Fu Guangzheng tercengang dan bertanya dengan lemah. Kami telah menghabiskan begitu banyak. Lalu apakah kita masih memiliki keuntungan? Jika bat Thailand anjlok hingga 40:1, keuntungan kami akan lebih dari 100%. Bahkan bisa mencapai 120%. Tapi keuntungan kami terutama akan tergantung pada indeks saham berjangka kami. Bagaimanapun, kami telah fokus pada pasar saham. 100%. Apakah kita akan menggandakan uang kita? Setelah dikurangi komisi 30% ke Feng Yu, pengembalian Fu Guangzheng masih akan banyak. Fu Guangzheng telah memberitahu paman tertuanya untuk bergabung dalam perang, tetapi pamannya menolak. Dia bertanya-tanya apakah pamannya akan menyesali keputusannya. Berapa tarif bat Thailand sekarang? Fu Guangzheng bertanya. Feng Yu melihat monitornya. Ini 27,41, dan masih jatuh. Apakah itu berarti kita akan menghasilkan uang setiap hari mulai sekarang dan seterusnya? Fu Guangzheng bertanya dengan penuh semangat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bat Thailand untuk turun menjadi 40:1? Seharusnya turun menjadi 30:1 hari ini atau besok, tapi saya yakin akan ada rebound. Setelah itu, kita tidak perlu melakukan apapun karena Soros akan menyelesaikannya untuk kita. Tapi kami masih harus bekerja di pasar saham, dan dalam minggu ini, kami akan fokus di pasar Singapura. Kami masih belum selesai dengan Thailand, dan kami akan menyerang Singapura. Negara-negara ini saling terkait, dan Anda bisa melihatnya dari fluktuasi mata uang Singapura. Ketika kita menekan mata uang Singapura, itu juga akan memicu reaksi berantai. Pada saat itu, kami bisa mendapat untung dari kedua pasar. Kami akan melawan kedua belah pihak secara bersamaan. Apakah dana kita cukup? Hahaha, jangan khawatir tentang ini. Tahukah Anda apa itu kepanikan skala besar? Pernahkah Anda mendengar tentang efek kereta musik? Kami tidak perlu berinvestasi banyak ketika kami mencoba menarik SGD, dan kami dapat menyelesaikan beberapa kontrak masa depan kami lebih awal untuk mengumpulkan dana. Malam itu, bat Thailand jatuh ke 31,6:1, dan kemudian sedikit rebound. Tidak ada yang berpikir bahwa bat dapat pulih dari ini, dan itu akan jatuh. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.